Mantan Ketua KPK, Abraham Samad yang disebut-sebut ikut terseret dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi, bertekad akan melawan upaya yang disebutnya tindakan kriminalisasi. Abraham Samad diketahui ditetapkan sebagai pihak terlapor berkaitan dengan aktivitasnya sebagai YouTuber. Bukan hanya Abraham Samad, terdapat 3 konten kreator lainnya yang juga terseret yaitu Mikael Sinaga, Nurdian Noviansah Susilo dan Ali Ridho alias Aldo Hussein. Belum jelas peran masing-masing pihak terlapor dalam kasus ini. Pembungkaman terhadap para pegiat sosial media ini membuat Abraham Samad murka. Di depan masa deklarasi perjuangan yang dihadiri para pihak terlapor dan pendukungnya, Abraham Samad membakar semangat mereka untuk tidak mengendurkan perjuangan sebenarnya yang mereka ingin sembunyikan. Sampaikan, kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan, ya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan biasa, biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh, ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya akan penjara, bebaskan 11 orang ini. Betul, betul. Karena itu sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi teror, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak bisa terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang, ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu adalah bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Yang pertama. Kedua, yang ketiga, menurut saya bahwa laporan atau laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam, ya, gaya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah, ya. Jadi saya khawatir dengan dimasukkan nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Oleh karena itu, jangan takut, ya, dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan berita lewat channel YouTube Anda. Itu yang tidak boleh terjadi, karena memang apa yang diinginkan adalah membungkam Anda untuk Anda menghentikan pemberitaan tentang ijazah Pak Jokowi itu. Oleh karena itu, sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, ini saya gunakan Nurdian Noviansah, Ridho dan lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media. Sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster jangan menjadi kendor kalian, ya. Tidak usah anggap biasa, anggap ini tiada apa-apanya, ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang tersangka, itu biasa saja. Ini apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Bahkan semua sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai situ dalam persidangan. Jadi siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika benar ke-12 orang ini kemudian dipenjara, maka ini akan semakin menambah daftar panjang orang-orang warga negara Indonesia yang dipenjara karena mempertanyakan ijazah kepala negara yang pernah memimpin mereka, dan sekaligus menobatkan Jokowi sebagai mantan presiden di negara demokrasi yang sukses membungkam kebebasan berpendapat warga negaranya. Bagaimanapun waktu akan berlalu, kita semua akan mati pada waktunya. Jabatan, kekuasaan, dan tipu daya tidak akan abadi. Tapi apa yang kita lakukan hari ini, termasuk kebohongan, pengkhianatan, atau keberanian membela kebenaran, akan tercatat dalam sejarah. Generasi setelah kita akan membacanya, dan mengadili kita dengan nurani yang lebih jernih daripada pengadilan manapun.